Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Mantra terlarang mata air Hades hijau yang akan tiba di depan Wang Yuanyuan menghasilkan daya tarik besar, dan menarik Wang Yuanyuan ke arahnya. Wang Yuanyuan tampak seolah-olah dia bahkan tidak melihat mantra terlarang itu, masih berdiri tak bergerak, dengan ketiga jarinya pada posisi yang sama. Tatapan Tan Wan berubah, karena dia mengerti dengan jelas kekuatan mantra terlarang ini. Lebih penting lagi, itu hanya bisa dilepaskan dan tidak diambil kembali, karena kultivasinya jauh dari cukup untuk mencapai kontrol seperti itu. Jika Wang Yuanyuan benar-benar mati di depan mantra terlarangnya, itu tidak hanya akan menimbulkan dendam yang tidak dapat ditebus antara kuil penyihir dan secercah harapan, tetapi juga membuatnya menjadi penjahat. Bagaimanapun, kuil penyihir dan cahaya harapan yang cerah tidak lebih dari pesaing, dengan semua orang memiliki musuh bersama dalam bentuk iblis. Dia juga tidak memiliki pemikiran untuk membunuh seseorang dari Bright Glimmer of Hope, tetapi karena kekuatan mereka terlalu sombong, dia harus melepaskan sihir terbesarnya sejak awal. Tapi sekarang sumur Hades hijau gelap telah menelan Wang Yuanyuan, sudah terlambat untuk berpikir dua kali. Tiba-tiba, kabut merah berdarah yang intens tiba-tiba keluar dari Wang Yuanyuan sebagai pusatnya dan menyebar, langsung menyapu tubuhnya, dan menyebar keluar dengan kecepatan yang menakutkan, berbenturan dengan mata air Hades hijau gelap. Mata air Hades hijau tua berwarna hijau tua, dan kabut merah cerah berdarah ini berwarna merah tua, membentuk dua kekuatan yang berlawanan. Adegan yang mengejutkan terjadi, kabut merah berdarah itu mendorongnya kembali, tapi itu masih situasi yang berbahaya. Bau darah yang intens memenuhi udara seketika, saat lampu merah secara paksa menyelimuti mata air Hades hijau gelap. Roh pembunuh yang mengerikan melonjak keluar dan memenuhi udara saat cahaya merah tiba-tiba keluar. Cahaya merah gelap itu terkubur sepenuhnya di tengah-tengah gelombang darah, dan orang hanya bisa melihat kabut darah keluar dan meluas, memenuhi seluruh stadion dengan warna darah hanya dalam beberapa saat. Wajah Li Zengzi membeku. Sebuah domain? Itu jelas merupakan kekuatan sebuah domain. Jadi, berapa banyak lagi selain Long Hao Shen yang benar-benar menggunakan domain di Bright Glimmer of Hope ini? Jika apa yang dikatakan Sue Zisheng sebelumnya adalah nyata, Putri Suci Samsara itu pasti akan menggunakan domain juga. Itu sudah membuat total 3 domain. Bahkan kuil hanya memiliki 3 pemegang domain masing-masing, tidak lebih. Agar pasukan perburuan iblis cerah memiliki kekuatan seperti itu, mereka sudah mendekati pasukan perburuan iblis legendaris seperti pembunuh dewa iblis. Dan mereka masih sangat muda. Benar, hamparan merah darah ini adalah domain Wang Yuanyuan, yang dia beri nama domain darah. Dalam hal bakat bawaan, Wang Yuanyuan pasti yang paling sedikit di pasukan perburuan iblis secercah harapan, tapi tekad dan tekadnya bahkan cocok dengan Long Hao Shen dan Chai'er, dan di beberapa bidang dia bahkan lebih gigih. Justru karena kurangnya bakat bawaan untuk menyamai rekan-rekannya, Wang Yuanyuan menginvestasikan lebih banyak usaha. Dia adalah orang yang paling banyak menginvestasikan dirinya di tim dalam 2 tahun Perang Suci, dan juga yang paling banyak dibantai. Dia memaksa jalannya melalui jalan pembantaian ini untuk menemukan gayanya sendiri. Di Menara Keabadian, ketika 7 kristal spasialnya memanggil kekuatan sebenarnya dari perisai jiwa surgawi, semburan pembuluh darahnya menyebabkan aura pembantaian berdarah itu untuk mengintegrasikan tubuhnya, memperbaiki dasar pemahamannya tentang domain darah. Setelah 4 tahun meditasi mendalam, Wang Yuanyuan memperoleh fondasi yang dalam, tidak hanya menembus langkah ke-9, tetapi juga menjadi pengguna domain ke-4 grup setelah Long Hao Shen, Chai'er, dan Chen Yinger, melampaui Sima Xian, Lin Pencapaian Xin, Han Yu dan Zhang Fangfang untuk menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat ke-4 dari tim. Di depan Tan Wan, dia tidak membutuhkan kekuatan domainnya sama sekali, tapi Long Hao Shen mengatakan kepada timnya sebelum kompetisi bahwa pertemuan agung kuil ini adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jadi, mereka benar-benar harus menunjukkan kepada semua petinggi dari aliansi kuil kekuatan mereka, sehingga rencana mereka dapat terus dilaksanakan. Oleh karena itu, Wang Yuanyuan memilih untuk menampilkan penggunaan domainnya tepat setelah melihat bahwa lawannya adalah seseorang dari kuil penyihir. Mata air neraka hijau tua memang kuat, tetapi jika Li Zengzi menggunakannya dalam kombinasi dengan domainnya, Wang Yuanyuan pasti tidak akan dapat memblokirnya hanya dengan menggunakan domainnya. Tetapi, bagaimanapun, Tan Wan mencapai hanya langkah ke-8, jadi kendalinya atas mantra terlarang benar-benar tidak mencukupi. Pada akhirnya, itu menghilang,
tenggelam di tengah-tengah wilayah pembantaian berdarah, berubah menjadi ketiadaan. Saat cahaya darah menghilang, Wang Yuanyuan bahkan tidak melirik Tan Wan, dan berbalik untuk meninggalkan lapangan. Domainnya telah keluar, hasilnya sudah diperbaiki. Pertemuan besar kuil menjadi sekali lagi tenggelam dalam keheningan oleh secercah harapan. Semua orang di sana menyaksikan bahwa kekuatan semua anggota mereka benar-benar sesuai dengan kekuatan pasukan berburu iblis berjudul. Putaran kedua berlanjut tanpa setengah dengan kultivasi yang lebih rendah. Di babak kedua ini, lebih dari 3/4 kontestan adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Namun demikian, pada saat babak kedua berakhir, Bright Glimmer of Hope mencapai hasil yang membanggakan dari 9 kemenangan, dengan hanya Duan Yi yang kalah di tangan Zheng Yue. Setelah babak kedua berakhir, beberapa perubahan terjadi dalam proporsi, dominasi kuil ksatria secara global sedikit lebih redup. Kuil ksatria hanya memiliki 11 orang yang tersisa pada ronde ketiga, setelah 13 anggota mereka tersingkir. Kuil penyihir memiliki 10, secercah harapan memiliki 9, kuil spiritual memiliki 7, kuil asasin memiliki 6, dan kuil prajurit hanya memiliki 5 yang tersisa. Perubahan terjadi mengenai akumulasi poin juga. Setelah pemenang putaran kedua semuanya memperoleh 2 poin, ditambah dengan total poin putaran pertama, kuil ksatria masih nomor 1 dengan 46 poin, kuil penyihir berada di urutan kedua dengan 41 poin, kuil spiritual berada di urutan ketiga dengan 30 poin, Bright Glimmer of Hope keempat dengan 28 poin, Assassin Temple kelima dengan 26 dan akhirnya datang Warrior Temple dengan 20 poin. Untuk 10 anggota Bright Glimmer of Hope untuk mencapai peringkat keempat pada akhir putaran kedua membuktikan kekuatan mereka berlimpah. Selain itu, prestasi dalam budidaya di sisi kelompok Long Hao Shen jelas akan membuat mereka bersinar lebih jauh di tahap selanjutnya, sehingga jumlah individu masih cukup sulit untuk diprediksi. Putaran kedua selesai pada siang hari, tetapi putaran ketiga akan segera dimulai, tanpa sedikit pun waktu yang dialokasikan untuk istirahat. 2 ronde pertempuran individu sebelumnya sebagian besar bersaing untuk kekuatan kuil secara keseluruhan, tetapi dari ronde ketiga dan seterusnya, kemampuan individu dari pembangkit tenaga mereka akan diperhitungkan. Setelah menang, semua orang akan mendapatkan setidaknya 4 poin secara total. Sebanyak 24 pertempuran akan dialami di babak ketiga, yang melibatkan 48 orang, dan menghasilkan pertempuran yang menghancurkan bumi. 2 lampu pilihan pertama memilih pemimpin kuil penyihir dan kuil ksatria, Li Zhengzi dan Long Tianying. Namun yang sangat mengejutkan publik, pertempuran ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, hanya 5 menit. Li Zhengzi memanfaatkan domain Dewa Anginnya yang kuat dan kekuatan sihir yang tangguh untuk mengalahkan Long Tianying, menunjukkan kekuatan yang luar biasa di pihak kuil penyihir. Menonton pertempuran ini, Long Hao Shen juga terkejut, karena, meskipun mengetahui bahwa kakeknya pasti bukan tandingan Li Zhengzi, dia tidak berpikir dia akan kalah begitu cepat. Kontrol Li Zhengzi atas esensi cahaya mencapai tingkat yang tidak normal, dan lebih jauh lagi, Long Tianying adalah seorang ksatria surgawi tanpa dorongan dari tahta surgawinya, yang mengurangi kekuatannya lebih dari setengah, jika tidak, mungkin dia bisa melakukan perlawanan. Ketua kuil ksatria dikalahkan oleh ronde ketiga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Long Tianying menunjukkan wajah yang sangat tidak enak dilihat, tetapi tidak punya pilihan selain menerima ini sebagai fakta. Kekuatan Li Zhengzi sangat mengagumkan sejak ronde pertama. Untuk berhasil melewati babak ketiga, hanya elit sejati dari 5 kuil yang tersisa, sehingga persaingan berubah menjadi sangat panas. Meskipun Yang Wenzhao telah mencapai kemenangan di ronde kedua, dia telah memberikan semua yang dia miliki dengan mengandalkan dorongan domain Starlight Unicorn-nya untuk nyaris mengalahkan seorang prajurit dari langkah ke-9. Namun pada ronde ketiga, kekuatannya masih jauh dari pulih, ia menjadi anggota Bright Glimmer of Hope yang tersingkir kedua. Dengan tersingkirnya Yang Wenzhao, pertunjukan besar kekuatan individu di pihak Bright Glimmer of Hope dimulai. Di pertandingan kelima, Chen Yinger memiliki lawannya sebagai kepala pembantu kuil penyihir, kakek Lin Xin, Lin Chen. Pada hari sebelumnya, Lin Xin sudah pergi menemui Lin Chen, tetapi mereka tidak berdiskusi terlalu lama, sebelum Lin Chen bergegas kembali, bahkan tidak memberitahu Lin Xin banyak, selain menegurnya untuk merawat Li Xin dengan baik. Ketika Lin Xin berbicara tentang itu dengan Long Hao Shen,
yang terakhir mengerti bahwa sikap Lin Chen adalah karena posisi sensitif dari kuil mage dalam pertemuan besar kuil ini. Sebagai kepala pembantu dari kuil penyihir, dia tidak diizinkan untuk memberi tahu terlalu banyak kepada cucunya yang merupakan bagian dari Bright Glimmer of Hope. Saat ini, dia tidak menyangka harus menghadapi Chen Yinger dalam kompetisi. Lin Chen jelas tidak akan menyerah hanya karena hubungannya dengan cucunya. Dengan Li Zhengzi dan pembangkit tenaga listrik dari kuil penyihir mengawasi dari belakang, dia harus memberikan segalanya. Kakek Lin, tidak perlu menahan diri untuk melawanku. Chen Yinger memberi hormat kepada Lin Chen dengan senyum alami di wajahnya. Lin Chen hanya membungkuk sedikit padanya, dan tidak banyak bicara, segera menciptakan bola api oranye di atas kepalanya dengan lambaian tangan kanannya. Lin Chen sebagai penyihir api, meskipun dia tidak memiliki hati api yang luar biasa seperti cucunya, memiliki pencapaian nomor 1 dalam sihir api di seluruh kuil penyihir. Dia tidak dapat menembus langkah ke-9 karena alasan bakat bawaan, tetapi dalam hal penelitian tentang sihir api, Lin Chen berusaha sepanjang hidupnya, putra dan menantunya bahkan telah meninggal di tengah-tengah ini. Jalur. Bola api oranye melayang keluar seperti matahari yang bersemangat, menerangi Lin Chen di bawah warna oranyenya. Nyanyiannya yang tertunduk hampir tidak terdengar, dan nyala api oranye yang intens ditembakkan dari bola api oranye di atas kepalanya ke arah Chen Yinger. Di area kandidat kuil spiritual, Chen Hongyu berdiri tegak, menatap lapangan dengan penuh semangat dan mengutuk dalam hati, Lin Chen tua yang jelek ini benar-benar ganas. Untuk benar-benar menggunakan kutukan matahari suci langsung dari kelelawar. Secret Sun Curse adalah sihir yang diciptakan secara pribadi oleh Lin Chen. Banyak pembangkit tenaga listrik akan merasa sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka lebih jauh setelah mencapai kemacetan. Kecuali jika mereka memiliki pertemuan yang luar biasa, bahkan membuat terobosan melewati titik tertentu hampir tidak akan terjadi sepanjang hidup mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan sering berupaya mengembangkan kemampuan yang diciptakan sendiri demi mencari kekuatan yang lebih besar. Seorang penyihir sangat cocok untuk itu, karena kombinasi yang berbeda dari satu elemen akan menghasilkan tingkat kekuatan yang berbeda tergantung pada banyak variabel. Lin Chen sangat baik di bidang ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mencapai beberapa terobosan karena beberapa pengalaman hampir mati dalam perang suci, yang sebelumnya dia telah berjuang di puncak langkah ke-8 selama hampir 40 tahun. Dalam 40 tahun terakhir, objek penelitian utamanya adalah kutukan matahari suci ini. Dengan kekuatannya yang meningkat ke langkah ke-9, kepala pembantu kuil penyihir ini tidak bisa diremehkan karena tidak memiliki wilayahnya sendiri. Kekuatan besar yang bisa dia keluarkan melalui kutukan matahari suci menyebabkan kekuatannya melonjak, menjadikannya salah satu pembangkit tenaga listrik terbaik di kuil penyihir. Secret Sun Curse mengintegrasikan sebagian energi prianya untuk membentuk api. Kembali pada hari itu, dalam penelitian dan pelatihan kutukan matahari suci bahwa ayahnya kehilangan nyawanya dalam suatu kecelakaan, menyalakan api hidupnya di luar kendalinya sendiri menyebabkan kematian tragis dari pasangan menikah yang terperangkap dalam serangan balik magis. Lin Xin memiliki kebencian bawaan terhadap kutukan matahari suci ini, bagaimana dia bisa setuju untuk mempelajarinya. Itu bahkan menyebabkan dia menolak mempelajari sihir ofensif apapun. Meskipun dia memutuskan untuk melatih sihir ofensif demi Li Xin setelah itu, dia masih menolak kutukan matahari suci, menjadikan Lin Chen satu-satunya pengguna kutukan matahari suci, mencapai pencapaian tingkat atas di bidang itu. Api oranye terbang keluar, menyebabkan putaran besar ke udara, beriak di sekitar, dan menyebabkan suhu di stadion melonjak tiba-tiba, serta menyebabkan cahaya warna-warni di penghalang naik dengan keras. Penampilan Chen Yinger sangat berubah, karena dia tidak berharap Lin Chen meluncurkan serangan sihir yang begitu cepat, menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Seekor babi transparan kecil melompat dari dada Chen Yinger, McDull. Dibandingkan dengan masa lalu, ada perubahan yang cukup signifikan dalam kekuatannya. Volumenya tetap sama, seolah-olah tidak dapat tumbuh lebih jauh, tetapi kulitnya menjadi berkilau seperti kristal, dan sepasang mata kecilnya bersinar terang seperti berlian. Saat tubuhnya melompat, serangkaian aliran udara berkilauan bersinar di belakang punggungnya. Meningkat di udara, keempat anggota badan McDull membuat gerakan memanjang dan menyebabkan pemandangan yang menakjubkan. Babi kecil dan imut itu tiba-tiba membesar di saat berikutnya, berubah menjadi naga hitam raksasa, meludahkan napas hitam dalam pada kutukan matahari suci Lin Chen. Ini,
Naga Iblis. Transformasi Megdul mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar. Naga Iblis adalah kerabat Kaisar Dewa Iblis, jadi bagaimana mungkin seorang pemanggil memiliki makhluk yang dipanggil seperti itu? Dan terlebih lagi, kecepatan pemanggilan seperti itu hanya bisa berarti bahwa itu adalah binatang yang dikontrak. Dua kekuatan kuat warna hitam dan oranye bentrok dengan keras, segera menyebabkan kedua pengguna terlempar mundur hanya dari fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Chen Yinger mengangkat kedua tangannya, saat mantranya yang jelas bergema di udara. Napas naga iblis menderita sedikit kerugian melawan kutukan matahari suci, tetapi masih berhasil melawan. Sayap besar Megdul mengepak kuat, saat ia melemparkan dirinya keras di Lin Chen. Lin Chen juga terkejut saat melihat naga iblis, tetapi pengalaman bertarungnya berlimpah, dia tidak meringkuk karena terkejut. Menunjuk jari tangan kanannya, pancaran matahari suci di atas kepalanya membesar sangat besar, tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya oranye yang berbenturan dengan Megdul yang datang. Sosok besar naga iblis tiba-tiba terdorong menjauh di bawah efek lingkaran cahaya oranye ini. Yang mengejutkan, dengan gips teredam Lin Chen, kepala naga oranye keluar dari matahari suci, menyemburkan api merah emas ke naga iblis. Api merah emas ini hanya setebal tangan manusia, berkontraksi besar dari kepala naga jingga besar tempat api itu keluar. Namun, saat dilepaskan itu menyebabkan suhu di seluruh stadion melonjak seketika, memenuhi udara di area di dalam penghalang dengan riak seperti sungai bahkan tanah mendidih seperti magma. Dari sini bisa dilihat luasnya pancaran api berwarna merah emas. Megdul tampak ragu-ragu di depan api setinggi ini, sosoknya yang besar terhenti di midyar. Cahaya ungu tua terus merembes keluar dari sisiknya yang tebal, berkumpul dengan cepat ke atas kepalanya untuk membentuk manik-manik merah tua untuk memblokir api merah tua. Kutukan matahari suci. Bang! Di udara, manik ungu tua yang dilepaskan Megdul langsung pecah, saat api merah keemasan melewatinya. Tapi, manik yang pecah juga menyebarkan gelombang ungu tua yang kuat, mengisolasinya dari suhu tinggi. Tubuh Li Chen sedikit menyilaukan saat kecepatan nyanyiannya menjadi tampak sangat lambat. Tapi Megdul, yang harus menghadapi api merah tua sendirian, menghancurkan jauh, tubuhnya terus-menerus menyebarkan cahaya ungu tua untuk membubarkan api merah emas. Hah! Melihat adegan ini, Long Hao Shen terkejut dan tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah Lin Xin. Naga iblis Megdul yang berubah menjadi jelas bukan naga iblis asli, tetapi memiliki beberapa kemampuan dasarnya, menjadi pembangkit tenaga listrik sejati dari langkah ke-9. Tapi di depan Lin Chen, dia sudah kehilangan semua kemampuan bertarung dalam waktu singkat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang harus dimiliki oleh penyihir junior dari langkah ke-9. Lin Xin menunjukkan senyum pahit, kutukan matahari suci adalah kristalisasi dari penelitian yang dilakukan sepanjang hidup kakek. Meskipun itu bukan domain, itu bisa sampai batas tertentu cocok dengan domain, menggabungkan 3 api sekaligus untuk melepaskan kekuatan penyihir api hingga batas terbesar. Long Hao Shen mengangguk, sepertinya pertempuran ini akan menjadi cobaan bagi Yinger. Dalam pertarungan antara summoner dan mage, kontes harus didasarkan pada kultivasi dan kecepatan casting party. Tapi Lin Chen mengandalkan metode mantranya Sein yang untuk tidak hanya membuat kecepatan nyanyiannya sangat cepat, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan sihirnya. Api emas itu bahkan melebihi suhu hati api Long Hao Shen. Dalam bakat dan keberuntungan bawaan, Lin Xin jauh melampaui kakeknya, tetapi masih ada celah dalam pengetahuan mereka tentang api. Di dalam stadion, setelah Lin Chen melepaskan api merah keemasannya, serangannya menjadi sedikit lebih lambat, tetapi Chen Yinger yang jauh sudah menyelesaikan sihir pemanggilannya yang pertama. Sebuah heksagram putih muncul di tubuhnya, dan teriakan naga yang panjang segera bergema, saat keluarlah seekor naga dengan panjang lebih dari 10 meter. Secara volume, naga es ini berada di bawah naga iblis Megdul yang berubah menjadi, karena terlihat seperti naga remaja. Tapi itu bukan naga bumi atau subdragon, tapi naga sejati dari Seng Modalu. Semua pemanggil dari kuil spiritual yang melihat pemandangan ini semuanya merasakan tingkat kegembiraan yang luar biasa. Untuk memanggil naga raksasa adalah kemuliaan terbesar bagi seorang pemanggil, bahkan jika itu adalah naga remaja. Summoner umumnya memiliki 2 kategori sihir pemanggilan. Salah satunya adalah pemanggilan makhluk hidup dari pesawat lain, yang akan mati atau kembali ke pesawat mereka setelah pertempuran.
Maka pemanggilan di masa depan pada dasarnya tidak akan pernah memanggil binatang ajaib yang sudah dipanggil. Kemudian jenis lain adalah panggilan demi jenis. Setelah membuat perjanjian, seorang pemanggil sama sekali tidak bisa membiarkan binatang yang dipanggil mati dengan mudah, karena binatang itu akan tumbuh dalam kekuatan bersama pemanggilnya. Meskipun tingkat keintiman mereka tidak bisa menandingi binatang yang dikontrak, binatang yang terikat ini bisa disebut bagian dari kekuatan pemanggil. Dasar dari perbedaan kekuatan di antara para summoner adalah jumlah binatang buas mereka. Jadi kematian seekor binatang perjanjian akan menjadi pukulan telak bagi summoner. Umumnya, summoner bisa mendapatkan Pacted Beast di setiap langkah tambahan dari kultivasi. Meskipun mereka bukan pemanggilan yang tidak memerlukan waktu nyanyian seperti binatang terkontrak, mereka cukup cepat untuk dipanggil daripada pemanggilan biasa dengan tingkat yang sama. Dari durasi mantra Chen Yinger sebelumnya, semua summoner mengerti bahwa naga es remaja ini sebenarnya adalah binatang buas. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa naga es ini adalah binatang pertama yang membuat perjanjian dengan Chen Yinger. Karena dia tidak bisa menggunakan sihir pemanggilan sebelum mencapai langkah ketujuh, dia harus menanggung tanpa membuat kontrak binatang apapun. Setelah mencapai langkah ketujuh, dia selalu tetap berada di kuil spiritual, di mana dia mencapai kebangkitannya sebagai gadis suci spiritual. Kemudian, ketika mengikuti Long Hao Shen kembali ke wilayah iblis yang dalam, kekuatannya terus meningkat, tapi dia tidak memiliki kontrak dari awal sampai akhir. Ketika mereka berangkat dari Menara Keabadian, kultivasi Chen Yinger telah mencapai langkah ke-9, jadi dia menemukan naga es remaja ini berkat koneksi khususnya sebagai Saint Spiritual Girl, dan menyimpulkan perjanjian pertamanya. Dan ini, saat ini, pertama kalinya naga es ini bertarung untuk Chen Yinger. Sebenarnya, Chen Yinger sudah menderita kerugian yang cukup besar melawan Lin Chen, karena tidak memanggil naga es terlebih dahulu, tetapi 6 naga bumi yang dia ciptakan sendiri mampu melepaskan Elemental Cage. Dari pandangannya, transformasi Magdul menjadi naga iblis setidaknya akan bertahan di depan serangan Lin Chen untuk waktu tertentu, membuat kerugian Lin Chen tak terhindarkan di depan Elemental Cage miliknya.